peluang strategis Indonesia capai swasembada beras 2025 antara optimisme dan tantangan nyata. Pendahuluan, swasembada beras sebagai pilar ketahanan nasional. Swasembada beras telah lama menjadi dambaan bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai lambang keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga sebagai tolok ukur kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar masyarakat. Beras sebagai makanan pokok bagi lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, memainkan peran vital dalam stabilitas ekonomi, sosial, hingga politik nasional. Ketergantungan pada impor beras selama bertahun-tahun telah menempatkan Indonesia pada posisi rawan, terutama saat terjadi gangguan pada rantai pasok global, fluktuasi harga internasional, dan tekanan geopolitik. Sejak era Presiden Soeharto, swasembada beras pernah menjadi kebanggaan nasional ketika pada tahun 1984 Indonesia dinyatakan berhasil memenuhi kebutuhan berasnya sendiri. Namun, pencapaian itu tidak bertahan lama. Setelahnya, berbagai persoalan struktural dan teknis menggerogoti sektor pertanian nasional, membuat Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras. Kini, di tahun 2025 yang semakin dekat, muncul kembali harapan dan keyakinan bahwa Indonesia mampu mengulang keberhasilan tersebut. Namun, apakah peluang menuju swasembada beras benar-benar realistis atau sekadar ilusi optimisme belaka? Landasan kebijakan dan komitmen pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dan berbagai lembaga terkait telah menyusun peta jalan, roadmap strategis menuju swasembada beras. Beberapa strategi utama yang telah digalakkan antara lain peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, modernisasi alat dan mesin pertanian Alsintan, penguatan penyuluhan dan kapasitas petani, serta pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih merata. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kedaulatan pangan, khususnya beras, adalah prioritas nasional. Anggaran besar digelontorkan untuk pembangunan bendungan, embung, saluran irigasi, hingga program cetak sawah baru. Di samping itu, reformasi kelembagaan seperti penguatan Perum Bulog dalam menyerap gabah petani dan menjaga stabilitas harga juga menjadi bagian dari strategi besar ini. Namun demikian, strategi saja tidak cukup. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, apakah strategi tersebut benar-benar menjawab tantangan real yang dihadapi petani dan sektor pertanian nasional? Apakah kebijakan ini hanya bersifat populis dan sesaat, ataukah didesain secara holistik dan berkelanjutan? Kondisi aktual produksi dan konsumsi beras di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi beras nasional mencapai lebih dari 35 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi beras nasional dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara 31 hingga 35 juta ton. Meski angka produksi tampak mendekati konsumsi, namun seringkali terdapat selisih defisit akibat faktor kehilangan pasca panen, ketidakterjangkauan logistik, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024 produksi beras sempat meningkat, namun tetap dibayangi kekhawatiran gagal panen akibat anomali cuaca seperti El Nino, perubahan iklim ekstrem, serta ketidaksesuaian kalender tanam. Tidak hanya itu, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, dan infrastruktur terus menggerus luas lahan sawah produktif. Fakta ini menunjukkan bahwa mencapai swasembada beras bukan sekadar perkara meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga kesinambungan produksi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Disinilah tantangan sesungguhnya berada. Teknologi pertanian, senjata utama atau ilusi solusi. Salah satu pilar utama dalam strategi swasembada beras adalah pemanfaatan teknologi. Pemerintah mendorong penggunaan varietas unggul seperti inpari dan padi hibrida, penerapan smart farming, digitalisasi pertanian, serta mekanisasi yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, adopsi teknologi di lapangan tidak semudah membalikan telapak tangan.
Mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil dengan rata-rata kepemilikan lahan kurang dari setengah hektar. Mereka kerap mengalami kesulitan dalam mengakses alat dan mesin pertanian modern, benih unggul, pupuk, dan pelatihan teknologi terbaru. Di sisi lain, struktur sosial desa dan sistem pertanian tradisional masih dominan dan seringkali kurang akomodatif terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi teknologi pertanian sangat bergantung pada keberpihakan kebijakan terhadap petani kecil. Perlu skema pembiayaan yang inklusif, pelatihan yang berkelanjutan, serta insentif nyata bagi petani untuk berinovasi. Persoalan distribusi dan tata niaga beras. Selain produksi, aspek distribusi dan tata niaga juga menjadi penghambat utama swasembada beras. Sistem rantai pasok beras di Indonesia masih panjang dan tidak efisien, mulai dari petani, tengkulak, penggilingan, pedagang besar, hingga pasar. Hal ini mengakibatkan harga gabah yang diterima petani cenderung rendah, sementara harga beras di tingkat konsumen relatif tinggi. Ketidakseimbangan harga ini menurunkan semangat petani untuk terus menanam padi, terutama ketika biaya produksi terus meningkat seiring harga pupuk, BBM, dan sewa lahan yang melambung. Disinilah pemerintah seharusnya memperkuat peran lembaga, seperti Perum Bulog untuk menjembatani kesenjangan antara harga produsen dan konsumen, serta memastikan kepastian pasar bagi petani. Distribusi logistik antar daerah juga sering terkendala infrastruktur yang belum merata. Wilayah sentra produksi seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat kerap kesulitan mengirim beras ke wilayah defisit seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur akibat mahalnya biaya distribusi. Ketahanan pangan bukan sekadar swasembada. Penting untuk dicatat bahwa swasembada beras bukanlah satu-satunya indikator ketahanan pangan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, ketahanan pangan harus mencakup diversifikasi pangan, aksesibilitas ekonomi, ketersediaan nutrisi yang memadai, dan ketahanan terhadap krisis iklim maupun geopolitik. Ketergantungan absolut pada satu jenis pangan seperti beras justru bisa menjadi kelemahan jika tidak diimbangi dengan promosi terhadap sumber pangan lokal lain, seperti jagung, ubi, sorghum, dan sagu. Pemerintah perlu menanamkan paradigma baru bahwa kemandirian pangan bukan berarti menutup diri dari perdagangan global, melainkan membangun kekuatan dari dalam untuk bersaing di pasar global. Peran generasi muda dan regenerasi petani. Salah satu tantangan yang sering diabaikan dalam narasi swasembada beras adalah regenerasi petani. Data menunjukkan bahwa rata-rata usia petani Indonesia sudah di atas 50 tahun. Anak-anak muda enggan terjun ke sektor pertanian karena dianggap tidak menguntungkan, tidak keren, dan penuh ketidakpastian. Padahal, tanpa regenerasi, siapa yang akan menjadi ujung tombak produksi pangan di masa depan? Oleh karena itu, perlu strategi serius dari pemerintah untuk menjadikan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan secara ekonomi dan sosial bagi generasi muda. Program petani milenial, inkubator agroteknopreneur, serta kurikulum pertanian berbasis teknologi di sekolah dan universitas harus didorong secara masif dan konsisten. Optimisme yang rasional, peluang tetap ada. Meskipun tantangan begitu kompleks, bukan berarti peluang swasembada beras di tahun 2025 adalah angan-angan kosong. Indonesia memiliki sejumlah kekuatan strategis, iklim tropis yang memungkinkan tanam sepanjang tahun, keanekaragaman varietas lokal, budaya bertani yang masih hidup, serta dukungan fiskal yang cukup besar dari pemerintah. Jika seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset swasta, hingga masyarakat sipil, mampu bekerja dalam satu irama yang harmonis, maka swasembada bukan hanya mungkin, tetapi niscaya. Yang diperlukan adalah komitmen politik jangka panjang, konsistensi kebijakan, serta penguatan kelembagaan di semua lini, menuju kedaulatan pangan yang bermartabat. Swasembada beras di tahun 2025 seharusnya tidak dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai batu loncatan menuju kedaulatan pangan yang sejati.
Kedaulatan pangan berarti kemampuan bangsa untuk menentukan sistem pangan sendiri, dari benih hingga piring makan, sesuai potensi dan kearifan lokal. Tugas kita bukan hanya mengejar angka produksi, tetapi memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses pada pangan yang sehat, bergizi, dan terjangkau. Dalam konteks inilah, perjuangan menuju swasembada beras adalah bagian dari perjuangan lebih besar, menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di tengah dunia yang terus berubah.